Terkadang, cinta datang dari arah yang tidak kita duga. Tapi bagaimana jika cinta itu datang dari lelaki biasa, yang ternyata luar biasa? Aku pertama kali mengenal Reza saat sedang duduk di teras rumah sambil menyiram bunga. Sore itu, gerobaknya berhenti tak jauh dari pagar. "Bakso, bakso," teriaknya khas. Matanya teduh, senyumnya ramah. Ia tak pernah memaksa pembeli, bahkan selalu membagikan satu mangkuk gratis untuk anak-anak kecil yang tidak mampu beli. Setiap sore, dia lewat, dan aku mulai terbiasa. Rasanya seperti menunggu seseorang yang akan membawakan harapan lewat semangkuk bakso panas. Kami mulai saling sapa, lalu obrolan makin akrab. Ternyata dia hanya tinggal di kontrakan kecil tak jauh dari rumahku. Orang tuaku sempat terheran-heran kenapa aku, Lestari, lulusan sarjana ekonomi, malah akrab dengan tukang bakso. Tapi aku merasa nyaman bersamanya. Bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena caranya menghargai hidup. Suatu hari ayahku pingsan saat perjalanan pulang dari pasar. Reza yang menolongnya, menggendong ayah sampai ke rumah. Sejak saat itu, ibuku mulai luluh, dan hubungan kami pun mendapat restu. Kami menikah sederhana di masjid kampung. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan harapan. Aku tidak pernah menyesal. Hidupku memang berubah. Dari yang biasa belanja di mal, kini harus berhemat demi sewa kontrakan dan bahan bakso. Tapi aku bahagia. Reza pria baik. Tapi satu hal aneh selalu terjadi. Setiap tanggal 10, Reza selalu pamit keluar kota. Ia hanya bilang urusan keluarga. Tapi ia tidak pernah membawa ponsel, dan tidak bisa dihubungi sampai keesokan harinya. Aku mulai curiga, tapi dia selalu menenangkan. "Gak usah khawatir. Semua baik-baik saja," katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu seperti menyembunyikan sesuatu. Aku mulai mencatat tanggal-tanggal itu. Dan ternyata, setiap tanggal 10, ia pergi selama 1 malam. Hanya 1 malam. Tapi cukup untuk membuat pikiranku tak tenang. Di balik keheningan malam, rahasia terbesar mulai terkuak. Dan malam itu, gerbang hidup baruku pun terbuka. Tanggal 10 kembali datang. Kali ini aku tidak ingin hanya menunggu. Malam itu, Reza berpamitan seperti biasa, dengan tas ransel kecil di punggung. Aku mengangguk, berpura-pura tidak curiga. Tapi setelah ia keluar, aku buru-buru menyusul dari belakang, bersembunyi di balik pagar. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Mobilnya terlalu mewah untuk masuk gang sempit seperti itu. Aku mengintip, dan tak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Seorang pria berjas membukakan pintu untuk Reza. Dan Reza mengenakan kemeja putih bersih dan sepatu kulit. Bukan sandal jepit biasa. Sikapnya tegas, wibawanya berbeda. Seperti pemimpin, mobil itu melaju, dan aku tercekat. Air mataku jatuh. Siapa dia sebenarnya? Besok paginya, dia pulang seperti biasa. Seakan tak terjadi apa-apa. Tapi hatiku sudah penuh tanya. Aku mencoba membuka tas ranselnya, dan di sana kutemukan setelan jas mahal, jam tangan mewah, serta satu amplop yang berisi undangan rapat direksi dari PT Bara Sentosa Tbk. Tanganku gemetar. Nama perusahaan itu begitu familiar. Perusahaan tambang batubara terbesar di Kalimantan. Lalu, apa hubungannya Reza dengan semua itu? Ketika kutanya, dia hanya diam. "Gak perlu tahu sekarang," katanya. Tapi aku sudah tahu bahwa ini bukan sekadar rahasia biasa. Ini adalah gerbang menuju masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Terkadang seseorang menjauh dari kemewahan bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu dalam luka yang ditinggalkan oleh kekuasaan. Setelah tekanan demi tekanan, akhirnya Reza menyerah. Malam itu, ia duduk bersamaku di dapur, tanpa bakso, tanpa senyum. Aku anak dari Burhan Santosa, pemilik tambang batubara terbesar di negeri ini.
Aku satu-satunya anaknya, pewaris satu-satunya. Tapi aku kabur dari semuanya. Lidahku keluh. Ia melanjutkan dengan nada berat. Ternyata saat remaja, ia menyaksikan bagaimana ayah dan pamannya berseteru soal uang dan kekuasaan. Reza ingin tambang dikelola adil dan ramah lingkungan. Tapi ia dianggap idealis bodoh. Ia meninggalkan rumah dan membuang identitasnya. Lalu memilih hidup sebagai rakyat biasa. Membuka usaha bakso, hidup sederhana. Aku lebih bahagia jadi tukang bakso daripada jadi pewaris neraka, katanya. Namun, setelah ayahnya meninggal tahun lalu, perusahaan berada di ambang kehancuran akibat ulah pamannya. Reza terpaksa kembali untuk menyelamatkan warisan itu, bukan karena ambisi, tapi karena ratusan karyawan kecil menggantungkan hidup dari perusahaan itu. Aku menangis. Bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa suamiku bukan laki biasa. Ia memilih jalan berat demi menjaga integritasnya. Dan sekarang, aku tahu, hidup kami akan berubah. Saat kebenaran terungkap, bukan hanya kebenaran yang akan menyambutmu, tapi juga musuh-musuh yang selama ini bersembunyi dalam bayangan. Reza kembali ke perusahaan. Ia mengganti kaos dan gerobak dengan jas dan dasi. Aku pun mulai belajar dunia baru. Rapat, saham, laporan keuangan. Dunia yang penuh kepalsuan dan licik. Paman Reza, Pak Arman, tidak tinggal diam. Ia mulai melawan secara diam-diam. Segala cara digunakan agar Reza gagal. Menyabotase alat tambang, menyebar hoaks, bahkan membayar orang dalam untuk menjatuhkan Reza. Suatu malam, mobil yang kami tumpangi hampir terbalik karena remnya rusak. Untung Reza segera menyadari. Polisi menyelidiki dan menemukan bukti sabotase. Tapi karena tidak cukup kuat, kasus menguap. Namun Reza tidak menyerah. Ia membentuk tim kecil untuk membersihkan internal perusahaan. Pelan-pelan, ia mulai mendapat kepercayaan dari para pekerja lama. Aku bangga padanya. Di tengah ancaman, ia tetap berjalan tegak. Aku sadar, ini bukan hanya perjuangannya, tapi juga perjuanganku sebagai istri. Dan kami memilih bertahan, demi masa depan yang lebih adil. Yang membuat seseorang hebat bukan kekayaannya, tapi keberaniannya untuk tetap jadi diri sendiri di tengah kemewahan dunia. 1 tahun berlalu. Reza kini resmi menjadi CEO tambang batubara yang dulu ditinggalkannya. Tapi ia tidak berubah. Ia masih lelaki yang membuat teh manis untukku setiap pagi, dan menyuapi anak kami sambil bercerita soal gerobak bakso. Perusahaan berkembang. Reza berhasil menerapkan sistem ramah lingkungan, membangun sekolah dan klinik untuk warga sekitar tambang, serta menutup jalur korupsi. Aku kini ikut mengelola yayasan milik perusahaan, membantu keluarga-keluarga buruh tambang agar bisa hidup lebih baik. Hidup kami memang tidak sama seperti dulu, tapi hati kami masih sama. Dan yang paling menyentuh, Reza membangun sebuah warung bakso kecil di halaman belakang kantor utama perusahaan. Agar aku ingat dari mana aku datang, katanya. Kini, orang-orang memanggilnya Pak Direktur. Tapi buatku, dia tetap Reza, lelaki baik hati yang dulu datang dengan gerobak bakso, membawa senyum yang menghangatkan jiwa.